Buat kamu yang belum berkesempatan lolos SNMPTN dan SBMPTN, jangan berkecil hati ya. Karena selain SNMPTN dan SBMPTN, kamu bisa mengikuti jalur seleksi yaitu seleksi mandiri. Seleksi jalur ini diselenggarakan mandiri oleh kampus untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang tidak lolos jalur SNMPTN dan SBMPTN agar tetap bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri. Namun, sebelum bahas lebih jauh, aku ingin menyapa terlebih dahulu teman-teman semua nih. Gimana kabarnya Glads? Semoga kamu tetap sehat dan juga semangat ya. Kali ini aku ingin membahas gimana sih persiapan agar bisa lolos untuk mengikuti ujian mandiri. Yuk langsung aja kita bahas videonya sampai akhir. Ada 8 tips yang bisa kamu lakukan nih Gladiators. Yang pertama, mencari informasi yang lengkap tentang ujian mandiri. Tips pertama yang harus kamu lakukan adalah mencari informasi lengkap tentang pelaksanaan ujian mandiri di PTN pilihanmu. Masing-masing PTN memiliki ketentuan seleksi yang berbeda-beda. Kamu perlu perhatikan dan catat ketentuan, prosedur, syarat, jadwal, dan juga biaya pendaftarannya. Sebelumnya, kamu harus tentukan PTN mana yang jadi pilihanmu. Setelah itu, tentukan juga jurusan ingin kamu pilih itu yang mana. Kemudian, informasi ujian mandiri bisa kamu simak di laman resmi atau media sosial universitas pilihanmu. Pantau terus informasi seleksi mandiri pada PTN yang akan dituju. Informasi ujian mandiri biasanya bisa langsung ditemukan di website resmi universitas tujuanmu. Misalnya, kamu memilih masuk UGM jalur mandiri, maka kamu bisa mengunjungi laman www.um.ugm.ac.id. Kedua, pilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatmu. Dalam memilih prodi atau jurusan, kamu perlu memperhatikan baik-baik keputusan yang akan diambil, karena itu bisa sangat berdampak pada masa depan. Memilih jurusan ini perlu dilakukan secara terencana dan memiliki dasar pertimbangan yang terukur. Pilihlah jurusan yang sesuai minat dan kemampuan. Banyak kasus sarjana yang kemudian menyesal karena memilih jurusan hanya karena mengikuti keinginan orang tua tanpa mempertimbangkan minat dan kemampuan sendiri. Bisa juga karena ikut-ikutan dengan ajakan teman atau mengikuti tren saja, padahal kemampuan dasarnya tidak mendukung. Kalau sudah begitu, saat dalam perkuliahan pasti kuliah akan terlihat sulit atau tidak bisa mampu mengikuti perkuliahan dan akhirnya memutuskan untuk drop out. Pertimbangkanlah minat dan kemampuan yang dimiliki terkait jurusan yang akan kamu pilih. Yang ketiga, perhatikan daya tampung prodi yang akan kamu pilih. Perlu bagi kamu untuk memperhatikan daya tampung seleksi mandiri dari PTN pilihanmu. Umumnya, kuota daya tampung untuk jalur mandiri sebesar 30% dari kuota daya tampung keseluruhan penerimaan. Kamu perlu membuat urutan prioritas dalam memilih beberapa jurusan yang diminati. Selain itu, lihat juga jumlah peminat dan kursi yang tersedia di seleksi mandiri kampus tersebut. Hal ini bisa meningkatkan peluang diterimanya kamu saat tes ujian mandiri nanti. Keempat, meminta masukan ke orang tua. Tips lolos ujian mandiri yang satu ini biasanya dilakukan apabila calon mahasiswa merasa sulit untuk memilih program studi dan universitas. Apabila perguruan tinggi yang masuk ke dalam daftar pilihan berlokasi cukup jauh dari daerah tempat tinggal, ajak orang tua untuk duduk sharing sembari menemukan mana perguruan tinggi yang sesuai dan kira-kira tidak memberatkan nantinya. Orang tua pasti akan memberikan pertimbangan yang baik kepada anak, apalagi menyangkut prospek di masa yang akan mendatang. Kelima, belajar dengan sungguh-sungguh. Persiapkan dirimu dengan belajar dan mengulangi sedikit demi sedikit materi yang diajarkan di sekolah agar bisa menghadapi ujian mandiri nantinya ya. Sesuaikan materi belajarmu dengan materi yang akan diujikan di ujian mandiri. Pastikan kamu belajar secara fokus, sebisa mungkin tahan rasa ingin tahumu pada hal lain selain materi ujian.
Waktu paling ideal untuk belajar adalah sekitar dini hari pukul 2 sampai 4 dan pagi hari jam 7 hingga 12 siang. Pilihlah salah satu untuk hasil belajar yang maksimal. Belajar malam boleh saja, tapi biasanya butuh konsentrasi yang lebih banyak. Kemudian ingat, cicil pelajaran materi terhadap yang kamu ujikan jauh-jauh hari. Jangan menerapkan sistem kebut semalam karena kamu pasti jelas kewalahan dengan materi yang akan kamu pelajari. Keenam, perbanyak latihan soal. Kamu bisa memperbanyak latihan soal ujian karena bisa membantu dalam menguasai materi. Hal ini bisa mempermudah dan memperlancar kamu dalam menjawab soal saat ujian nanti. Kamu bisa mengerjakan soal-soal ujian mandiri dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, kamu juga perlu membiasakan diri dengan berbagai tipe soal. Banyak berlatih mengerjakan soal akan membuatmu berlatih dalam menghadapi berbagai tipe bentuk soal di ujian mandiri nantinya. Ketujuh, ikuti tryout. Bila ada kesempatan dan memungkinkan, cobalah untuk mengikuti tryout. Karena dengan tryout, kamu bisa memetakan kekuatanmu serta bisa secara tidak langsung mengetahui posisi rankingmu di mana saat hasil tryout nanti keluar. Tryout ini juga bisa dianggap sebagai sebuah simulasi ujian mandiri. Kamu tentu harus serius dengan fokus agar bisa lolos tryout. Pengalaman simulasi jelas akan sangat membantu persiapanmu. Misalkan kamu berniat untuk mengikuti SIMAK UI yang terkenal dengan kesulitannya, agar kamu tidak gugup saat ujian, kamu bisa mencari lembaga yang menyediakan tryout mandiri. Dan yang kedelapan, perbanyak doa dan tawakal kepadanya. Tips terakhir dapat dilakukan apabila calon mahasiswa sudah mempersiapkan diri, termasuk memperhatikan keperluan pendaftaran saat registrasi di perguruan tinggi favorit. Di sini calon mahasiswa memohon kepada Sang Pencipta sekaligus berserah atas usaha yang sudah dikerjakan dengan sungguh-sungguh, menerima ketentuannya. Mungkin kata-kata tidak ada usaha yang mengkhianati hasil sudah sangat sering dilontarkan atau didengar. Apapun keputusannya, itu adalah hal yang terbaik. Sebagai calon mahasiswa, hanya bisa yakin dan berserah atas setiap usaha. Beberapa tips lolos ujian mandiri yang sudah dijelaskan diharapkan mampu membantu calon mahasiswa menghadapi seleksi mandiri. Ingat, jangan sampai lupa menjaga kondisi diri ya, terlebih saat sehari sebelum pelaksanaan ujian. Itu dia 8 tips yang kamu bisa lakukan menuju persiapan ujian mandiri. Semoga bermanfaat. Besok mau tips apa lagi nih Glats? Komen ya di bawah. Kemudian jangan lupa untuk like dan juga subscribe YouTube Masuk Kampus. Sampai jumpa di video selanjutnya.